Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, terutama para pemerhati nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di seantero wilayah Nusantara. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Heri Sepuluh, mahasiswa Institut Setiami, Kampus Bekasi. Kali ini saya sedang berada di rumah saya, lokasinya di Kelapa Nunggal, Perum Perumahan Cikahuripan, Kelapa Nunggal. Saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Institut Setiami di Kampus Bekasi pada semester ganjil tahun akademik 2022 sampai dengan 2023 dengan dosen Bapak Haji Hapsul Nur Hadi MA. Narasumber kita kali ini adalah Om Bugi. Beliau adalah tetangga saya yang berada di depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bertanya identitas daripada narasumber atau informan yang akan kita wawancarai. Pertama-tama saya akan menanyakan nama sesuai KTP. Nama sesuai KTP Bugi Purnama ya. Nama panggilan sehari-hari biasa dipanggil Om Bugi. Jenis kelamin, Laki-laki. tempat dan tanggal lahir sesuai KTP. Sesuai KTP saya lahir di Bogor ya. Lahir di Bogor, di rumah saya di KTP itu di Perumahan Cilengsi. Untuk pendidikan terakhirnya, Pendidikan terakhir saya di D3 ya, D3 di Politeknik Negeri Jakarta, jurusannya Teknik Mesin. untuk alamat tempat tinggal sekarang Saat ini ya di depan rumah Pak Heri di perumahan Pesona Kahuripan 1 ya. Kelapa Nunggal ya. Kelapa Nunggal. Cikahuripan ya. Cikahuripan, desa Cikahuripan. Kalau pekerjaan sehari-harinya apa ya? Pekerjaan sehari-hari karyawan swasta. Karyawan swasta ya. Betul. Agama Islam ya. Islam. Status perkawinan Terus perkawinan belum. belum kawin, masih single. Oke. Waktu wawancara hari ini Hari ini tanggal 8 ya, hari Minggu 8 Januari 2023 jam jam 5 sore. jam 5 sore ya. 5 sore. Lokasi tempat wawancara ini Di kediaman Pak Heri Pesona Kahuripan. Ya. gambaran suasana saat wawancara tenang, kondusif atau gangguan atau bagaimana? Ya cukup kondusif karena di ruang tamu lah ya. Masuk ke pertanyaan umum ya, Siap. Mbok. Pernahkah Anda mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Waktu kita pernah kita mendengar pendidikan PKN kewarganegaraan, bahkan kita juga ya belajar juga lah waktu sekolah kan. Kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu, pada waktu apa? SD lah, itu dari sekolah dasar udah ada PKN. Menurut Anda, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Secara umum ya, kalau saya rasain sih ya, itu mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan, hak-hak serta kewajiban kita sebagai warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya ya sudah pasti, manfaatnya itu kan buat kita untuk kita ada rasa nasionalisme, rasa bela negara, terus ada wawasan ya, supaya mengerti tentang hak-hak dan kewajiban tersebut. Baik, jawaban yang sangat bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentang optimisme kejayaan masa depan bangsa Indonesia.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Optimiskah Anda bahwa bangsa Indonesia akan bisa berjaya pada masa depan? Sebutkan alasannya. Kalau bisa berjaya bisa, ya bisa. Sebutkan alasannya. Alasan saya sendiri, banyak saya melihat potensi ya dari generasi muda. Terus dari sisi teknologi, sisi lain-lain tuh bisa, seharusnya bisa itu. Dari generasi muda pun ada kemampuan itu. Yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Secara ini ya, internasional ya. Ya. Oh, internasional sih ada istilahnya ada nilai yang bisa kita ke internasional ya, dari generasi sekarang pun bisa lah. Contoh-contohnya sih banyak kan dari bidang-bidangnya. Misalkan yang saya tahu dari bidang musik itu beberapa kali tuh adalah misalkan grup-grup musik atau solois kita di luar bisa bersaing. Terus dari hal-hal teknologi misalkan lomba-lomba sains atau apapun sebenarnya bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan bangsa telah memiliki kualitas pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Sebagian besar ya. Ya. Sebagian besar sih mungkin saya masih 50-50 lah, masih 50-50 karena mungkin di daerah-daerah atau mungkin yang di kota tapi nggak fokus belajar itu masih banyak juga sebenarnya kan. Tapi sebagian lagi tuh udah bagus ya, udah banyak yang saya bilang tadi, go internasional pun banyak pemikiran-pemikiran yang bisa bersaing lah gitu. Jadi saya masih 50-50 lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong disebutkan secara rinci. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Yang perlu Sebutkan secara dilakukan rinci. Kalau saya mungkin ya, kalau dari segi kepribadian kita sendiri gitu kan ya, nah itu memang agak sulit ya. Dari sekolah, mulai dari dasar sekali itu kita emang benar-benar harus dididik secara moralnya gitu kan. Sikap kita awalnya kan attitude, terus ilmu-ilmu juga kita harus didukung kan. Mungkin nanti jatuhnya ke fasilitas dari pemerintah, misalkan memfasilitasi orang-orang yang nggak mampu sekolah misalkan bisa sekolah, atau yang sekolah-sekolah ini ditingkatkan lagi dari mungkin kurikulumnya atau apanya, tapi masih masuk akal gitu. Cuma udah untuk persiapan bersaing internasional seperti itu. Jawaban yang sangat bagus sekali dari Bang Budi. Kita masuk ke pertanyaan tentang potensi luas wilayah geografi Indonesia. Ya. Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa luas wilayah negara Indonesia ini adalah nomor 15 terbesar di dunia? Setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Kongo, Denmark, Arab Saudi, dan Meksiko. Ya. Sudah tahu untuk apa terbesar tadi ya? Ya. Kepulauan ya. Negara Ya, betul. Ke-15 wilayah 15 terbesar ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Kalau itu jujur aja, kalau 2/3 saya baru tahu ya. Menurut Anda, luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah? Mengapa? Kalau luas wilayah itu sebenarnya menurut saya sih suatu berkah ya. Kenapa? Nah, misalkan kita berpikirnya secara sumber daya ini deh, Manusia.
itu kita nggak manusianya dulu nih ya, misalkan apa namanya itu, pokoknya yang berhubungan sama alam nih ya, misalnya dari minyak gitu kan mungkin ya, terus dari pohon-pohon atau kan dari emas misalnya, kan itu kan makin besar wilayah makin ada kemungkinan kita bisa cari gitu kan, mungkin berkahnya di situ sih seharusnya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut saran Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar itu jangan sampai berkurang atau misalnya kehilangan pulau karena diakui atau diklaim oleh negara tetangga? Iya. Ya kalau itu sih udah pasti ada ini ya, apa namanya istilahnya, kita kan berarti kan bela negara, cuma kan nggak sekonyong-konyong warga biasa kayak saya mungkin tiba-tiba ngebela kan kalah juga begitu. Mungkin ada dari militer gitu kan, ada petugas-petugas khusus yang menjaga kepulauan, biasanya kan setahu kita kan seperti itulah ya, ada yang khusus untuk menjaga. Masuk pertanyaan selanjutnya. Yakinkah Anda bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayah? Infrastruktur secara merata ya? Iya. Merata mungkin kalau sebagian besar mungkin sudah, tapi kalau setahu saya sih masih ada beberapa lah, khususnya daerah-daerah mungkin yang harus lebih diperhatikan lagi. Ya mungkin lagi bukan harus diperhatikan, mungkin sudah diperhatikan dan sudah proses lah, mudah-mudahan ya cepat merata ke seluruh bagian gitu ya. Baik, kali ini masuk ke pertanyaan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Berdaya. Pertanyaan pertama yaitu, negara Indonesia itu dikenal kaya dengan sumber daya alamnya. Antara lain punya tambang emas, punya tambang minyak, punya hutan kayu, punya perkebunan, juga punya kekayaan perikanan di lautan. Menurut Anda, yakinkah bahwa kekayaan alam Indonesia itu sudah dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Apa alasan jawaban Anda itu? Kalau optimal belum optimal lah, masih banyak lah. Kalau saya sendiri aja, misalkan saya bekerja di saya di hydropower lah ya, kita memperbarui energi jadi kayak memanfaatkan energi, merubah air gitu ya, dari air nih kita menjadi listrik nih ya, sebut saja PLTA lah ya, PLTA. Itu saya masih mencari-cari potensi di daerah-daerah, masih bisa ditemukan ya. Mungkin dalam hal-hal lain kayak bidang-bidang lainnya pun harusnya masih ada yang bisa digali lagi lah, masih bisa dioptimalkan. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut informasi, banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah, dan setelah diolah di luar negeri kemudian diimpor oleh bangsa Indonesia dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu betul, menurut Anda, apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tolong dijelaskan. Nah, kalau kayak gitu kan artinya kan nggak optimal kan. Masa kita nggak bisa sih ngolah sendiri gitu kan? Mungkin kalau bukan nggak bisa ya, harusnya bisa lah. Cuma kan kita mungkin teknologinya belum sampai misalkan, tapi harusnya nggak boleh bilang belum sampai kan. Dengan kita belajar, mungkin banyak orang-orang yang ahli juga, mungkin bisa sedikit-sedikit dicoba yang tadinya kita oper dulu keluar. Nah ini kita coba bikin dulu sendiri, ya mungkin nggak langsung berhasil, tapi suatu saat akan berhasil lah. Kali ini kita masuk ke pertanyaan tentang potensi sumber daya manusia Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu, tahukah Anda bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah jumlah terbesar keempat di seluruh dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India? Iya.
ya sekitar situ lah, kayak waktu itu naik turun ya, cuma mungkin keempat ya sekarang ya. Ya. Nah, keempat ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda besarnya jumlah penduduk Indonesia itu merupakan suatu berkah atau suatu musibah? Mengapa? Nah itu tadi kan sama kayak tadi luas wilayah kan. Nah, itu harusnya sih berkah juga. Nah itu kalau kita mandang dari sisi semakin banyak orang, semakin banyak yang dikasih ilmu, semakin banyak orang yang mau kerjasama untuk membangun Indonesia, itu bisa sebagai berkah gitu. Dari situlah harusnya bisa. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sesungguhnya punya potensi untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda? Siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Sebutkan namanya dan contoh prestasinya. Mau tingkat dunia nih ya. Ya. Kalau tingkat dunia sih yaitu yang saya pikirin tadi kan, jadi dari banyak sisi kan, banyak sisi yang mungkin dari olahraga gitu, dari perlombaan internasional. Ya misalnya yang kita tahu sekarang lah udah jelas, mungkin kalau orang dulu tahunya di bidang itu kan atlet, ada binaragawan Adera ya. Nah sekarang di bulu tangkis ada Kevin Marcus misalnya gitu kan. Nah hal-hal lainnya juga banyak sebenarnya kan. Kalau soal keilmuan teknologi ada juga lah lomba-lomba anak kuliahan aja ya, kuliahan, oh itu udah pasti lah ya, kalau itu mah jelas ya. Ya yang sekarang lomba-lomba sains misalkan mobil listrik pun kalau kita dukung bisa itu sebenarnya. Banyak lah. Banyak ya? Banyak sebenarnya, banyak banget. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, secara umum, apa saja segi keunggulan dari manusia Indonesia? Apa pula sisi kelemahan dari manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Tolong sebutkan secara jelas dan rinci. Yang pertama, keunggulannya dulu dari manusia Indonesia. Keunggulannya ya. Keunggulannya sebenarnya manusia Indonesia itu ya, itu dari apa ya kita nyebutnya, attitude itu sebenarnya banyak yang udah terbangun gitu ya. Bagus lah dari sikap gitu kan, dari sikap etos kerja gitu kan, terus sopan santun itu terkenal ya di luar itu, Indonesia ini ramah orangnya gitu kan. Terus tadi dari apa kekurangannya? Sisi kelemahan manusia Indonesia selanjutnya. Nah, kelemahannya itu ya mungkin ya kita kadang apa ya, ada hal yang mungkin kita anggap nggak terlalu penting nih, misalnya nggak terlalu penting, ternyata di luar waduh penting juga gitu. Ya contohnya lah saya sendiri kan waktu sekolah kan bahasa Inggris udah sebisa-bisanya aja, tapi begitu pas kerja ketemu orang yang harus ngomong bahasa Inggris, ngomong apa gitu. Jadi seperti itulah, kita jangan meremehkan hal-hal yang di luar itu penting. Jadi kita cari tahu untuk internasional ini kita butuh apa agar kita bisa bersaing. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Kualitas Manusia Indonesia, nah itu ya pendidikan sih udah pasti ya, pendidikan ya. Nah, cuma kan kita harus ini juga ya, dibarengin juga sama ya tadi saya bilang attitude juga kan, karena itu menurut saya penting banget sih itu. Terus semangat kebangsaan juga sebenarnya penting ya kalau buat ini ya, buat daya saing keluar kan, kita kan harus tetap sebagai warga Indonesia ya kita harus harus pro Indonesia banget lah gitu, bela negara. Ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Anda. Semangat kebangsaan. Ya. Semangat kebangsaan sih kalau dari pendidikan kewarganegaraan sih udah pasti ada ya, udah pasti ada. Karena kan banyak banget yang diajarin tuh ya. Terus untuk semangat bela negaranya juga kan, artinya kan kita dikasih tahu juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara gitu kan. Terus kita juga kan acuannya ke Pancasila, ke Undang-Undang Dasar gitu kan. Kalau kita ada masalah hukum kita bisa bisa pengaduan, ada pasal-pasalnya. Ya jadi nilai-nilai itu banyaklah di pelajaran kewarganegaraan yang
bisa kita apa ya, bisa jadi ilmu untuk kita ke depannya gitu. Banyak banget kan, nggak bisa disebutin satu-satu. Iya. Menurut saran Anda, bagaimana caranya agar rakyat Indonesia dapat semakin memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya, kalau misalkan caranya ya ini sih ya sebenarnya ya. Pertama kita itu kan udah dari SD sebenarnya udah ini ya, udah dipelajari ya. Dari SD, SMP masih ada juga pelajarannya. Yang pertama tetaplah sebagai sekolah, sebagai guru kita tetap maksimalkan agar muridnya bisa memahami, agar muridnya mau belajar gimana caranya biar menarik, fasilitas tetap harus ada itu. Nah terus dari diri kita sendiri ya mungkin apa ya, kalau saya sendiri sih dulu supaya kita mau ada semangat ke situ ya apa namanya, itu kewarganegaraan dikasih andil yang cukup besar lah dalam nilai gitu kan. Jadi emang awalnya dipaksa untuk belajar, wah saya harus dapat nilai ini, tapi lama-lama kan kita kalau udah makin dewasa makin ngerti apa sih yang pentingnya kewarganegaraan ini, udah pasti makin ngerti sendiri deh. Kalian teman-teman mungkin yang lebih muda bisa merasakan itulah. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Untuk saat ini ya, pendidikan bela negaranya seperti apa dulu kan? Mungkin kalau misalkan dibilang bela negara, ini kan artian luas lah ya. Mungkin kita dari segi militer atau segi teknologi, atau misalkan kita dari segi pekerjaan gitu kan, dikasih kesempatan untuk orang-orang Indonesia punya pekerjaan gitu kan, macam-macam lah ya. Kalau menurut saya sih penting sih, kalau untuk saya ini penting. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara latihan berperang dan menggunakan senjata api seperti cara militer? Iya, militer gitu ya. Ini berarti untuk semua ya. Kalau untuk semua sih saya sih masih agak keberatan kalau untuk semua ya. Nggak bisa sih, belum sih kalau buat semua ya. Karena kan kita kan punya nanti keahlian masing-masing, punya pekerjaan masing-masing ya. Kalau untuk semua gitu kan seolah-olah udah kayak situasi yang urgent, siap perang semua. Tapi kalau menurut saya sih tetap aja kayak sekarang aja dulu. Ada petugas masing-masing yang emang dibuat untuk melindungi secara militer gitu. Nanti secara lain-lainnya ada juga gitu lah. Selanjutnya, menurut saran Anda, bagaimana cara atau model yang tepat untuk pemberian pendidikan bela negara bagi masyarakat? Oh, yang tepat ya. Berarti ini untuk secara umum ya. Yaitu tadi kan kita masing-masing ini kan ada bidangnya masing-masing ya. Misalkan kalau dari taruhlah inilah pedagang lokal gitu kan. Nah, biar kita nggak seolah-olah terjajah nih kan, beli barang terus dari luar. Nah, kita memproduksi sendiri dengan dukungan dari pemerintah, misalkan kayak UMKM mungkin juga bisa gitu kan, dihidupkan lah. Nah, itu misalkan dari segi dagang, dari segi lain-lain juga banyak. Kali ini kita masuk ke pertanyaan penutup. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Ya pertama kalau untuk memahaminya sendiri memang kita harus benar-benar mau dulu sih awalnya dari diri kita masing-masing lah. Kita mau tahu sih apa sih Indonesia itu apa gitu. Di negara Indonesia ini hak-hak kita, kewajiban kita itu apa, terus apa sih benefit yang kita dapatkan sebagai warga negara. Nah, gitu kan. Terus kita pelajari Indonesia itu di mata dunia itu seperti apa sih. Kita
jadi pengen ya kita ngebantu nih, kita punya keahlian, kita pengen ngebantu nih, gimana caranya kita bisa membuat sesuatu nih, bisa bikin ini bikin itu, nggak perlulah kita gitu kan bawa-bawa negara luar terus misalkan kayak gitulah. Jadi ada awalnya dulu kita ngebentuk itu tuh harus satu-satu gitu kan, harus dikasih mindset yang memang nantinya oh Indonesia pantas nih buat kita bela gitu, sedikit-sedikit. Next, pertanyaan selanjutnya, menurut saran Anda, materi penting apa saja yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Pada mata kuliah sih mungkin udah lebih itu ya, lebih tingkatnya mungkin lebih tinggi ya. Kalau itu sih mungkin ya nilai-nilai bela negara itu penting sih, udah pasti ya, nilai-nilai bela negara penting. Tapi menurut saya attitude juga kayak yang dasar-dasarnya tetap diberikan juga gitu kan, diberikan juga. Terus ya Pancasila sama Undang-Undang Dasar pun harus tetap difokuskan lah, harus tetap difokuskan agar ya kita juga kan kadang sebagai mahasiswa kan ada demo-demo atau apa gitu kan, ya kita juga harus tetap melihat dulu, mempelajari dulu, jangan sampai kita yang tadinya mau membela rakyat tapi kita juga merugikan negara. Kayak gitulah. Oke, alhamdulillah pertanyaan terakhir tadi Pak Mukas sudah kita tanyakan. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawabannya atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sekaligus mohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit nanti selanjutnya akan ditayangkan melalui channel YouTube ya. Dan tayangan ini masih dalam proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan dari segi ucapan atau tindakan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.